Mengenal jajanan khas Minonopia dari Banyumas. Kelenteng Puente Bio yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Berkunjung di Museum Jenderal Sudirman yang menyimpan berbagai peninggalan dari sang pahlawan. Soto Nini Iwan, soto legendaris dari Kabupaten Banyumas. Halo sedulur Banyumas, saya Dia Suci Ayuning Tias akan menemani Anda untuk beberapa menit ke depan. Sedulur, Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang masih mempertahankan keaslian dan kebudayaannya. Salah satunya jajanan khas yaitu Minonopia. Berikut laporan Cassandra Aikinitisara dari Rumah Produksi Mino Sarangsari. Silahkan Cassandra. Halo sedulur Banyumas, dengan saya Cassandra Aikinitisara. Saat ini saya berada di Rumah Produksi Mino Sarangsari yang terletak di Desa Kalisube, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sedulur, siapa yang tidak kenal dengan Minonopia? Kue kering tradisional khas Banyumas. Kue berbentuk bulat kecil dengan rasa manis gurih ini ternyata diproduksi dengan cara yang masih mempertahankan tradisi turun-temurun loh. Hari ini kita akan melihat lebih dekat proses pembuatan Minonopia di tempat ini, mulai dari pengolahan bahan, pengulanan adonan, hingga pemanggangan. Mari ikuti saya. Proses pembuatan Minonopia dimulai dengan mencampurkan tepung terigu, air, garam, dan minyak goreng. Adonan kemudian diuleni hingga kalis selentur agar mudah dibentuk. Sementara itu, isian disiapkan dari gula merah, kacang hijau, coklat, atau tergantung varian rasa yang diinginkan. Setiap adonan yang sudah dibentuk kemudian ditata rapi di gentong yang sudah dipanaskan atau tungku tradisional dengan suhu yang disesuaikan, hingga bagian luar kue tampak kecoklatan dan mengeluarkan aroma harum. Setelah matang, kue didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas. Teksturnya di luar dan rasa manis legit di dalam menjadikan Minonopia sebagai salah satu kue kering tradisional yang digemari banyak orang hingga saat ini. Kebetulan di kampung ini rata-rata itu ada home industry Minonopia. Jadi akhirnya saya berusaha untuk mencoba membuat kue Minonopia. Dari waktu pertama kita bikin itu Minonopianya yang kelas di pasar yang masih murah-murah, kemudian beranjak menjadi Nopia Mino yang super sekarang. Jadi dengan rasa-rasa, kalau yang masih kelas pasar itu rasanya monoton gula Jawa. Dengan cara yang tradisional itu, ini akan memperlihatkan satu ciri khas cita rasanya sebenarnya. Jadi cita rasanya itu kalau dibuat secara tradisional itu akan punya daya tahan yang lama. Daya tahan yang lama itu karena dengan pembakaran dia dari belakang dan dari luar itu menggunakan gentong ya namanya, itu jadi lebih tahan lama sampai 6 bulan. Nah, sementara kalau pembuatan dengan modern yang menggunakan oven itu paling dia hanya bertahan dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi rasanya juga nanti akan berbeda antara yang oven dengan yang tradisional yang masih menggunakan gentong. Dengan berakhirnya proses produksi, dapat kita lihat bahwa Minonopia bukan hanya sekedar makanan ringan, melainkan sebuah warisan yang harus kita jaga keasliannya. Dari Rumah Produksi Mino Sarangsari, saya Cassandra Aikinitisara dan juru kamera Dia Suci Ayuning Tias melaporkan. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di liputan menarik berikutnya. Halo pemirsa, dari Banyumas,
Sebuah warisan budaya kembali menjadi perhatian publik. Kelenteng Buantekpio yang berdiri di tengah peradaban Banyumas. Selain menjadi pusat kegiatan keagamaan, kelenteng ini menjadi destinasi wisata sejarah yang syarat makna. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Di tengah kota yang sibuk, ada sebuah tempat yang tenang dan penuh dengan sejarah. Kelenteng Buantekpio, tempat ibadah umat Konghucu dan Buddha, menjadi destinasi wisata budaya yang populer. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kelenteng Buantekpio yang terletak di daerah Banyumas. Lebih tepatnya di Jalan Bungkuran, Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Saya akan membawa kalian untuk mengetahui isi dan sejarah dari kelenteng ini. Yuk kita simak bersama. Salah satu warisan budaya yang masih berdiri kokoh, penuh warna, penuh cerita, merah dan emas yang memancar, menceritakan kisah kekuatan dan keyakinan yang tak lekang oleh waktu. Selamat pagi adik-adik dari SMK Negeri 3 Banyumas. Ini merupakan sekolahan kejuruan kebanggaan dari Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, nama saya Sobitananda, saya selaku Humas di Kelenteng Buantekpio Banyumas sejak tahun 2006 hingga hari ini. Kegiatan kami setiap hari di Kelenteng Buantekpio Banyumas adalah memberikan pemahaman tentang makna dan arti budaya. Kelenteng Buantekpio Banyumas menempati bangunan yang berdiri sejak tahun 1826, yang mana aset tanah pada masa itu adalah sertifikat eigendom berbahasa Belanda. Di situ tercantum nama pemilik tanah pada waktu itu adalah Ong King Sui. Sedangkan nama Buantekpio Banyumas mulai muncul dari tahun 1993. Bangunan ini dikenal oleh masyarakat Banyumas, terutama dari Sekretaris Desa Sudagaran, memberi nama Rumah Ibadah Tridharma sejak tahun 1993 atas kesepakatan segenap pengurus. Kelenteng ini diberi nama Buantekpio. Buantekpio adalah memiliki arti kurang lebih bun. Bun adalah terpelajar, tek atau tik, ya, diartikan sebagai kebajikan. Sedangkan bio diartikan sebagai rumah ibadah, sehingga Buantekpio memiliki arti harafiah simbol. Kelenteng Buantekpio Banyumas merupakan kelenteng akulturasi budaya. Bangunan ini terdiri dari dua jenis kultur budaya, yaitu satu yang utama adalah bangunan kultur budaya Chinese, di mana bangunan-bangunan ini sangat dominan dengan jurai-jurai yang bertanduk, kemudian warna dominan merah dan kuning, ya. Kemudian di sini ada simbol-simbol kurang lebih patung naga, ornamen naga, patung kura-kura, patung barongsai, ya. Kemudian kita bisa saksikan adalah adanya bangunan pendopo. Pendopo ini komplit dengan atap berbentuk limasan. Di ujung atap limasan sana ada sepasang patung nogo yang mengapit mustika. Kita juga menghormati ada satu meja pemujaan untuk leluhur orang Banyumas, yaitu Mbah Kuncung. Mbah Kuncung ini seorang tokoh yang luar biasa di masa hidupnya. Beberapa ratus tahun yang lalu beliau pernah hidup dan beliau menjadi sebuah tokoh keteladanan. Satu-satunya kelenteng yang salah satu bangunannya diresmikan oleh Jipret Pojok 4. Ini ditujukan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah atas segala keberkahan, rezeki dan kemakmuran yang melimpah. Acara sembahyangan ini diadakan 100 hari setelah persembahyangan sembayang Tuhan Allah, yaitu hari ke-9 rangkaian perayaan memasuki tahun baru Imlek. Itulah kelenteng yang berdiri sejak tahun 1826 hingga sekarang masih tetap terjaga unsur sejarah, budaya, dan nilai spiritualnya. Sebagai pusat spiritualitas dan kebudayaan Tionghoa yang masih hidup, kelenteng ini menjadi tempat yang sangat penting bagi masyarakat. Setiap detailnya berbicara tentang kekuatan dan keyakinan yang tak pernah pudar,
Meskipun zaman terus berubah, warisan budaya yang kaya dan beragam menjadi landasan bagi generasi mendatang untuk membangun masa depan yang lebih baik. Doa dan budaya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kelenteng Buen Tekpio bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi juga warisan budaya yang patut kita jaga. Semoga kunjungan ini dapat menambah wawasan dan rasa hormat kita terhadap keberagaman. Saya, Farisa Kamilia Putri dan juru kamera, Akila Nur Hamzah, pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Menanamkan nilai patriotisme bagi generasi muda. Untuk mengetahui lebih lanjut suasana dan koleksi menarik yang ada di dalam Museum Jenderal Sudirman, berikut liputannya. Kali ini saya sedang berada di Museum Jenderal Sudirman yang terletak sebelah barat kota Purwokerto atau berjarak 3 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas, atau lebih tepatnya berada di Jalan Patimura, Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah. Ayo kita pelajari sejarah yang ada di museum ini. Museum bukan hanya sekedar bangunan, melainkan ruang di mana sejarah tersimpan. Museum Jenderal Sudirman menjadi saksi bisu perjuangan seorang panglima besar yang tak kenal lelah membela tanah air. Museum ini menyimpan jejak sejarah dan semangat patriotisme yang patut dikenang oleh generasi muda. Di dalam museum ini kita dapat belajar tentang kehidupan dan perjuangan Jenderal Sudirman melalui artefak dan dokumentasi yang dipamerkan. Museum ini menawarkan pengalaman edukasi bagi pengunjung dari berbagai usia, dari koleksi senjata hingga replika yang ada di dalam museum ini. Seperti yang kita tahu, Jenderal Sudirman adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama yang dikenal sebagai pejuang sejati dan sangat setia pada negara. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga dan wafat pada tanggal 19 Januari 1950 di Magelang. Yang pertama saya pelajari yaitu tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman, yaitu tentang bagaimana perjuangannya, terus nilai-nilai yang dapat diambil seperti kejujuran, resilien, dan lain-lain. Setelah bagaimana cara mengimplementasikannya ke dalam kehidupan. Museum Jenderal Sudirman yang ada di Karangas Purwokerto ini berdiri itu atas dasar dari Yayasan Seruling Mas, yaitu seruan eling orang Banyumas dan pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Banyumas. Nah, dari beliau-beliau itu adalah donasi yang pada waktu itu mengumpulkan atau istilahnya memberikan suatu kenang-kenangan kepada seluruh pimpinan jajaran yang ada di Satu Karesidenan Kabupaten Banyumas. Nah, Satu Karesidenan Banyumas itu terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kabupaten Banyumas ini. Nah, salah satu apa yang mereka atau yang diberikan dari Yayasan Seruling Mas untuk Kabupaten Banyumas itu yaitu Museum Jenderal Sudirman. Nah, kenapa kok di Banyumas ini didirikan atau dibangunnya Museum Jenderal Sudirman, sedangkan Museum Jenderal Sudirman kan tidak ada di Bantar Gebang Purbalingga, ada juga di Jogja. Nah, pada dasarnya di Kabupaten Banyumas itu mengakui bahwa Bapak Jenderal Sudirman itu adalah asli kelahiran Kabupaten Banyumas. Nah, makanya beliau itu para ajudan-ajudannya yang waktu itu
sebagai pejabat negara, yaitu diantaranya Bapak Suparjo Rustam, Bapak Sugiyarto, dan Bapak itu yang mendirikan Yayasan itu adalah putra daerah asli dari Kabupaten Banyumas. Jadi untuk di Kabupaten Banyumas ini, yaitulah yang didirikan asas dasar dari pengakuan bahwa Jenderal Sudirman itu asli dari Kabupaten Banyumas. Itu secara singkatnya berdirinya Museum Jenderal Sudirman. Saya Habibie Anwar Dewa Anugrah dan kameramen saya Mahardika Chandra Prakoso pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi pada hari ini. Saya Habibie Anwar dan rekan saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, ragam kuliner Nusantara selalu menghadirkan cerita menarik. Salah satunya adalah soto. Tiap daerah memiliki ciri khas tersendiri. Dari Banyumas, tersaji soto yang unik dan patut dicoba. Berikut liputan selengkapnya. Halo pemirsa, pecinta kuliner pasti tidak asing dengan soto. Tapi tahukah kamu kalau Banyumas juga punya soto khas yang unik? Berikut informasi selengkapnya. Soto Banyumas. Kuliner khas yang satu ini jadi incaran para pecinta makanan tradisional. Salah satu warung soto legendarisnya ada di Jalan Kalori Patik Raja, Desa Waharwetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Atau lebih tepatnya warung ini berada di depan Balai Desa Waharwetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Soto Banyumas memiliki ciri khas tersendiri, yakni perpaduan kupat, bihun, potongan ayam, potongan daun bawang, dan kerupuk yang disiram kuah gurih dengan aroma rempah yang menggoda. Soto tiwen 2 ya, di Sarinah nih, di depan Balai Desa Waharwetan. Sip, enak. Harganya terjangkau. Yang senangnya soto daging, tapi nggak ayam ya apa-apa. Itu dia informasi tentang soto Banyumas. Kuliner tradisional yang tak hanya menggugah selera, tapi juga menyimpan cerita panjang dalam setiap suapnya. Saya, Intan Mutiara Rahayu, dan juru kamera Fatma Dwi Septiana pamit undur diri. Sampai jumpa. Demikian informasi tentang soto khas Banyumas. Saya Fatma Dwi Septiana dan rekan saya Intan Mutiara Rahayu pamit undur diri. Sampai jumpa.